Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Fatahaya dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan klaim perairan Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia serta terkait dengan penyelesaiannya. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai analisis dan penyelesaiannya, tentu kita harus tahu dulu alasan apa yang melatar belakangi konflik Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. Yang harus kita tahu, konflik Ambalat itu sudah ada sejak tahun 1969, bermula sejak Indonesia dengan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas pada tahun 1969. 10 tahun kemudian, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan wilayah Ambalat ke perairannya. Mengklaim nih secara sepihak, terus mendapatkan protes daripada negara-negara lain, termasuk Indonesia mengajukan protesnya pada tahun 1980. Menurut Indonesia sendiri, batas laut yang ditentukan oleh Malaysia itu melanggar ketentuan zona ekonomi eksklusif yang diatur 200 mil laut. Alasan apa sih yang menyebabkan Malaysia kok tiba-tiba secara sepihak melakukan klaim atas perairan Ambalat? Salah satu faktornya adalah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yaitu kandungan minyak di dalam blok ini. Padahal wilayah tersebut itu merupakan wilayah yang tumpang tindih antara Ambalat Timur dengan Ambalat. Malaysia juga telah melakukan ratusan pelanggaran dan menangkap nelayan-nelayan Indonesia pada tahun 2005. Atas hal itu, konflik Indonesia dengan Malaysia di Ambalat terus berlanjut, terus mengalami eskalasi yang dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, faktor ekonomi. Antara Indonesia dan Malaysia pasti sama-sama menginginkan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Yang kedua, sentimen kebangsaan. Dan yang ketiga adalah perang opini antara dua negara yang saling memprovokasi untuk mendapat dukungan massa. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan analisis dan upaya penyelesaian sengketa konflik Ambalat itu sendiri. Teman-teman, yang harus kita tahu, pada dasarnya Indonesia dan Malaysia sama-sama menggunakan konvensi PBB tentang hukum laut atau biasa kita kenal dengan UNCLOS tahun 1982, di mana Indonesia tetap pada pendiriannya menyatakan bahwa wilayah Ambalat adalah wilayah bagian daripada negara Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya pasal 46 UNCLOS tahun 1982 yang mengatur tentang negara kepulauan dan pasal 47 tentang garis pangkal kepulauan. Menurut UNCLOS itu sendiri, Indonesia telah diakui sebagai negara kepulauan, sedang Malaysia adalah negara pantai biasa. Jadi, antara Malaysia dan Indonesia mempunyai posisi kedudukan yang berbeda. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, pada dasarnya telah menegaskan bahwa negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari kepulauan atau karang kering terluar dari kepulauan itu. Siok Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari Kalimantan Timur karena batuan dasarnya adalah bagian dari lempeng benua pembentuk Kalimantan. Letak Siok Ambalat juga masih berada dalam jangkauan 200 mil dari garis dasar Kepulauan Nusantara di pantai Kalimantan Timur. Jadi, faktor tersebut dapat memperkuat bahwa pada dasarnya Ambalat merupakan bagian daripada negara Indonesia dan Indonesia berhak atas pengelolaannya. Dengan begitu, Malaysia sebagai negara pantai biasa tidak bisa menggunakan hak-hak yang berlaku pada negara kepulauan untuk mengukur atau menarik garis pangkal dari pulau-pulau terluar.
Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa Malaysia telah melanggar beberapa pasal yang terdapat di dalam UNCLOS 1982. Yang pertama, pasal 46 dan 47 tentang negara kepulauan dan garis pangkal kepulauan. Yang kedua, pasal 57 terkait dengan zona ekonomi eksklusif, dan yang ketiga adalah pasal 76 dan 77 yang mengatur tentang landas kontinen. Dan hasil analisis yang telah saya sampaikan dan fakta-faktanya, saya berpendapat bahwa Indonesia lah yang berhak melakukan klaim atas wilayah Ambalat. Lalu, bagaimana cara atau strategi Indonesia dalam menyelesaikan perselisihan ini? Yang pertama, pendekatan secara politik atau melakukan hubungan diplomasi dengan Malaysia melalui perjanjian bilateral. Yang kedua, Indonesia juga harus mempersiapkan diplomat-diplomat yang ahli di bidangnya untuk memenangkan perselisihan Ambalat ini. Yang ketiga, Indonesia juga bisa menggunakan strategi terakhir, yaitu melalui pendekatan wilayah. Wilayah mana yang lebih dekat dengan wilayah Ambalat? Apakah Indonesia atau Indonesia? Dan yang terakhir, Indonesia tetap harus waspada dan menjaga keamanan serta pertahanan di wilayah kelautan yang berfungsi untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di atas perairan wilayah Indonesia dengan strategi TNI Angkatan Laut. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton dan memberikan informasi lebih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.